Itu isinya itu, ini sumber informasi dan transducer input, kemudian transmitter, pemancar, saluran, ini kanal, penerima, ini transducer atau output. Oke. Ya. Blok diagram simpelnya seperti itu. Terus sumber informasi apa? Suara, gambar, teks, data. Transducer input. Nah, suara ini nanti diubah menjadi sinyal listrik. Namanya yang mengubah itu namanya transducer. Kalau suara atau musik nanti dirubah oleh mikrofon. Gambar dirubah oleh kamera. Teks diubah oleh keyboard. Jadi ini transducer. Ini menghasilkan sinyal listrik. Oke. Kemudian pemancar. Nah, pemancar ini mengubah sinyal listrik menjadi bentuk gelombang sesuai jenis kanal. Kalau kanalnya udara, nanti transmitter ini berisi antena, ya, modulator, ya, antena. Terus ada penguat, ada coder. Ya, nanti kalau dia sininya serat optik, ada laser dioda atau LED. Jadi ini nanti memancarkan sinyal sesuai kanalnya apa. Ya. Kalau pakai kabel tidak pakai antena. Kalau tidak pakai kabel harus pakai antena. Ya. Oke, harus ada modulator, ada amplifier, ada coder, ya, di sisi pemancar. Oke, kanal. Ini media atau medium yang digunakan untuk mentransfer sinyal dari pemancar ke penerima. Baik poin-poin satu titik ke satu titik atau satu titik ke banyak titik. Ya. Pemancar radio itu kan dari satu pemancar penerimanya banyak, radio-radionya orang. Pemancar TV, satu TV ke banyak tempat, broadcast namanya. Ya. Oke, kanal ini bisa kabel listrik, bisa serat optik, bisa wireless udara. Tapi di sini mengandung noise. Kita sudah belajar kemarin noise. Bisa mengandung fading, terutama kalau udara. Nah, noise dan fading itu apa nanti hasilnya? Memperlemah daya. SNR-nya rendah. Atau distorsi. Mendistorsi bentuk sinyal. Nah, itu dampak yang ditimbulkan oleh kanal. Oke. Kemudian penerima. Menerima sinyal yang sudah cacat. Sini cacat ini. Gara-gara kanal ini. Sudah lemah. Ya. Nah, ini nanti fungsinya menguatkan ini. Menguatkan sinyal. Ya. Memperbaiki yang cacat ini ya. Berisi apa? Antena penerima kalau ini udara. Berisi fotodiode kalau dia laser, kalau serat optik. Di sini juga ada demodulator. Ada penguatnya juga karena di sini sudah lemah ini. Ada decoder. Di sini tadi ada encoder, di sini ada decoder. Di sini ada modulator, di sini ada demodulator, ya. Ini sistemnya. Oke. Kemudian penerima transducer. Kalau di sini suara, di sini nanti bentuknya speaker. Mengubah sinyal listrik menjadi bentuk-bentuk sesuai yang dikehendaki. Suara, apa sini? Speaker. Kalau gambar, monitor. Kalau teks, mungkin monitor juga. Atau kertas. Ya. Ini transducer. Ini fungsi dari blok diagram sistem komunikasi. Saya menyinggung soal kanal. Kanal bisa wireline, bisa wireless. Kalau wireline bisa kabel, bisa waveguide, bisa serat optik. Jadi serat optik itu kanal yang bandwidth-nya besar. Nah, ini bandwidth-nya tidak bisa besar kalau pakai kabel ini. Waveguide bandwidth-nya juga tidak terlalu besar. Yang paling besar serat optik.
Serat optik itu bisa makanya data, komunikasi data itu pakai serat optik. Wireless dengan gelombang elektromagnetik dari antena ke antena. Mulai dari frekuensi kilohertz sampai ultraviolet. Komunikasi satelit, ya itu kan ultraviolet. 5G itu kan giga. Nah, karakteristik propagasi berubah sesuai frekuensi. Jadi kanal ini pengaruhnya atau mempengaruhi sinyal itu tergantung frekuensinya. Sinyal yang dikirimkan melalui kanal itu kalau frekuensinya berubah-ubah, nanti pengaruhnya atau dampaknya juga berubah-ubah. Nah, jadi karakteristik dari kanal udara nirkabel itu dipengaruhi oleh frekuensi dari sinyal yang kita kirimkan. Oke. Apa itu ground wave? Jadi kalau kita mengirim sinyal dengan frekuensi yang rendah, low megahertz, nanti sinyal itu akan bergerak di permukaan tanah tapi di bawah ionosfer. Ya. Jaraknya berubah-ubah sesuai panjang gelombang dari sinyal kita. Radio AM 1 MHz, ya. Dia merambat berpropagasi di bawah 100 mil ya, di udara, di siang hari. Malam hari makin jauh. Rupanya panas bisa mengganggu. Propagasinya bisa diprediksi. Ini yang ground wave. Sky wave. Jadi sky wave ini di atas 30 MHz sinyal kita. Sinyal ini akan memantul-mantul atau dipantul-pantulkan oleh lapisan ionosfer. Kalau ini enggak, dia di permukaan bumi merambat, enggak bisa nembus. Kalau ini bisa nembus sampai ionosfer, tapi dipantulkan. Oke, dia juga berubah-ubah sesuai waktu, frekuensi, juga panas matahari. Ya. Sinyal ini juga merambat di permukaan bumi. Ya, propagasinya sedikit bisa diprediksi. Ini yang namanya sky wave 30 MHz. Kemudian line offset di atas 30 MHz. Ya. Jadi dia tidak tidak dibatasi atau tidak terhalangi. Tidak ada halangan. Tapi dia mulai dapat noise dari udara. Ya. Dia di atas untuk sinyal frekuensi giga, nanti dia akan terganggu oleh air hujan. Ya, air hujan itu mengganggu bentuk sinyal. Kalau sinyal kita dalam frekuensi gigahertz, seperti 5G ini, ya. Propagasinya stabil. Ya. Digunakan untuk apa? Satelit. Digunakan untuk komunikasi sekarang ini, 5G, 4G. Local communication. Terus kanal bentuk lain apa? Akustik kanal. Jadi ini kanal-kanal yang di dalam air itu akustik channel, ya. Komunikasi di bawah air, ya. Terus ini istilah komunikasi yang paling rendah, komunikasi kapal selam, antar kapal selam. Extremely low frequency 0 sampai 3 Hz. Kemudian 3 sampai 30 kHz komunikasinya, ya, frekuensinya namanya very low. Very low frekuensi. Komunikasinya untuk komunikasi kapal selam, juga untuk navigasi. Low frekuensi 30 sampai 300 kHz. Ya, navigasi. 300 kHz sampai 3 MHz. Ini M-nya besar harusnya, ya. Untuk komunikasi maritim, baik data maupun suara. Ya, untuk AM, sinyal komunikasi pemancar AM, ya, antara 300 sampai 3 MHz. Medium frekuensi. High frekuensi 3 sampai 30 MHz. Broadcasting
namanya gelombang pendek, radio amatir. Ya, maritim juga pakai. Aeronautical ini apa ini? Saya lupa maksudnya. 30 sampai 300 MHz, very high frekuensi. Untuk komunikasi polisi, komunikasi antar pemadam kebakaran, ya. Komunikasi yang dipakai untuk itu jenis public service, jadi pelayanan masyarakat, satelit, analog TV, ya. Broadcast FM, ya, ini megahertz, pemancar FM, pemancar AM di daerah sini, ya. Pemancar AM, radio FM di daerah 30 sampai 3 MHz. Jadi FM masuk VHF, AM ada di MF atau HF. Oke. Di atas itu UHF, ya. 3 giga. Sekarang ini 5G sudah di atas ini, ya. Ini kan daerah 4G, ya. Ini catatan-catatan model lama, ya. Jadi ini 4G sudah di sini 3 giga UHF, nanti 5G daerah sini. Apa namanya? Ini ultra, ini apa ini? Ini external ini. Ini super HF, ya. Oke. Sumber noise. Terestrial. Apa ini? Panas, cahaya. Jadi di permukaan bumi cahaya, ya, atau panas. Kemudian ekstraterestrial, misalkan matahari, untuk frekuensi VHF. Terus kemudian noise buatan manusia, maksudnya manusia menimbulkan pemancar sendiri, gitu ya, yang frekuensinya nggak didaftarkan, itu kan mengganggu orang lain. Kemudian panas, ini thermal. Nah, ini noise panas ini yang seperti saya singgung kemarin itu ada di semua frekuensi. Ini ada di udara, ada di perangkat, ini muncul di semua frekuensi. Terus kuantisasi, nah ini khusus untuk digital komunikasi, nanti ada noise yang disebabkan oleh proses kuantisasi. Nanti saya singgung waktu kita belajar digital komunikasi. Sirkuit seperti thermal tadi. Ini noise yang ada di semua frekuensi. Kalau kita punya rangkaian, kenapa harus ada pendingin? Ya, karena itu ada noise. Kalau enggak, gampang mati IC-nya, ya, gampang putus transistornya. Bentuknya apa itu? Bentuknya kan seperti kayak lempengan aluminium. Bisa ditempelkan ke situ, nah itu pendingin. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang komunikasi radio. Yang dimaksud dengan komunikasi, saya banyak di komunikasi radio. Yang dimaksud dengan komunikasi radio adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio frekuensi. Dan dikirimkan melalui kanal udara, nirkabel. Dalam komunikasi radio, dia akan mengalami proses modulasi. Ya, ada proses modulasi. Baik itu modulasi analog maupun modulasi digital. Ya. Oke, sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Sampai di sini ada pertanyaan tentang blok diagram komunikasi tadi? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Kamu pernah dengar nama modulasi enggak, istilah modulasi? Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak istilah modulasi? Pernah, Pak. Belum pernah? Ya, Pak. Belum. Kamu semester piro sih? Semester 3, Pak. 3, Pak. Nah, berarti mulai sekarang kamu nangkep istilah modulasi, karena nanti semester-semester ke atas modulasi ini menjadi bahasa umum, bahasa orang Telkom, ya. Semoga kamu nangkep. Nanti ada mata kuliah sendiri teknik modulasi. Mungkin Pak Aris mungkin yang ngajar, ya. Semester depan atau sekarang depan mungkin. Nah, modulasi. Ada analog, ada digital.
Modulasi analog ada 3. Modulasi amplitudo namanya AM, modulasi frekuensi namanya FM, modulasi fase namanya PM. Sinyal hasil modulasi AM atau sinyal AM, sinyal FM, dan sinyal PM itu seperti ini bentuknya. Nah, ini sinyal AM. Ini AM, masih AM dulu. Ini namanya sinyal informasi. Ini sinyal kita ini. Suara kita, kemudian ya, musik kita. Pokoknya ini sinyal kita ini. Lah ini carrier. Carrier itu frekuensinya 1. Kalau nggak sinus ya kosinus. Tapi frekuensinya tinggi. Contohnya pemancar FM 100 MHz. Nah 100 MHz itu carrier. Nah, ini suaranya penyiar atau musik. SS itu frekuensinya berapa? Halo? Siapa sih biasa ngerono radio SS? 100, Pak. 100 ya? Nah, Iya. itu carrier. Nah, suaranya penyiar, sinyalnya itu yang merah. Nah, sinyal ini numpang. Atau sinyal ini merubah fase dari carrier. Kalau yang dirubah itu amplitudonya, bentuknya seperti ini. Ini namanya sinyal AM. Jadi sinyal AM itu yang hijau, yang biru, bukan yang atas ini. Tapi amplitudonya ngikutin ini. Nah, amplitudonya. Tapi frekuensinya carrier. Ini AM. Nah, ya, sinyal AM. Nah, ini telinga kita nggak dengar. Ini di udara ini, di udara. Memancar di udara. Telinga kita dengar yang merah. Ini nggak dengar. Nah, ini AM. Perhatikan, sinyal hitam ini nanti naik turun amplitudonya ngikutin ini AM. Oke. Nah ini. Lah lokal osilator ini membangkitkan carrier. Jadi lokal osilator itu membangkitkan ini sinyal ini. Kalau suara manusia paling-paling ini 4 kHz, tapi ini 100 MHz. Berarti kan ini tinggi frekuensi. Nah, ini sinyal hitam ini dibangkitkan oleh lokal osilator. Ini ada di pemancar. Nah, sinyal informasi yang merah tadi, suara kita. Kemudian dikalikan, jadilah sinyal AM. Ini mancar ke udara. Nah, ini sinyalnya cacat ini. Gara-gara ini. Ya, ini AM. Oke. Nah, ini. Kalau kita lihat spektrumnya, sinyal ini spektrumnya banyak. Nah, ini saya gambar spektrumnya. Ini misalnya ini isinya adalah garis-garis banyak ya, spektrumnya. Seperti kita kemarin gambar spektrum suara yang hijau itu. Ini carrier satu frekuensi, spektrumnya cuma satu. Nah ini FC. Ini enggak, ini banyak frekuensi. Nah kalau ini memodulasi, sinyal ini ada di sini, ada di frekuensi ini. Jadi sinyal suara kita itu ada di frekuensi, ini DSB ya. DSB, FC, full kayak ini. Ada di frekuensi 100 mega plus sekian Hz, 100 mega sekian Hz. Jadi suara kita itu ada di daerah sini, di frekuensi ini. Baik frekuensi atas dari FC maupun bawah. Yang atas ini namanya upper sideband, yang bawah namanya lower sideband. Karena carriernya ada, maka ini disebut double sideband full carrier. Secara teori, nanti kamu dijelaskan oleh mata kuliah teknik modulasi. Secara teori. AM. Nah, seperti tadi, sinyal AM. Mirip kan? Mirip. Nah, sinyal AM itu bentuknya bisa begini,
bisa begini, bisa begini. Kalau begini, ini tidak ketemu ini, ya ini tidak ketemu ini namanya sinyal AM indeks modulasinya di bawah 1 atau di bawah 50%. Indeks modulasinya 50%. Kalau indeks modulasinya 1 atau 100%, nanti sinyalnya seperti ini. Atau gini. Ini sama ini nempel di sini. Nempel. Itu indeks modulasinya 100% atau 1. Kalau indeks modulasinya di atas 1, nanti ini yang atas ada di bawah, yang di bawah ada di atas. Nah, yang ini nanti di sini, yang ini di sini. Jadi nanti sini ini rusak, tumpang-tumpangan. Itu indeks modulasinya di atas 1 atau di atas 100%. Ini 150%. Untuk AM DSB FC ini tidak boleh. DSB SC boleh. Nah, ini DSB SC. Carriernya tidak dilibatkan atau dikecilkan. Ini sinyalnya. Loh, boleh. Mengapa kok boleh? Karena nanti detektornya beda. Ya, di penerima itu beda. Antara DSB SC sama DSB FC. DSB apa? Double sideband. Upper, lower. Ya. Kenapa kok ditekan? Karena ini mengandung daya. Ya, kalau dayanya ini tidak digunakan, tidak didengarkan, ngapain dikirimkan? Lebih baik ditekan, dikecilkan saja. Ya, dayanya. Tapi dampaknya apa? Tidak bisa jauh. Ya, jangkauannya tidak jauh. Tapi tidak apa-apa. Siapa tahu itu dibutuhkan juga. Oke, DSB SC. Ini suara kita ada di frekuensi ini sama frekuensi ini. Nah, orang tidak mau, ngapain kok ngirim 2 sideband? Kan ini daya, double daya, isinya sama. Nah, tidak mau dia, ya diambil satu saja sideband. Single sideband. Seperti ini misalnya. Ya, FC, full carrier. Ini dayanya lebih rendah dibanding double sideband. Ini mengandung daya. Ini mengandung daya. Cuma perhitungannya tidak saya kasih. Perhitungannya ada di mata kuliah teknik modulasi. Tapi double sideband itu kalau dikirimkan daya pancarnya lebih besar kalau cuman single sideband. Ini AM. Ya, AM modulasi. Oke. SSB. Nah, bandwidth-nya gimana? Ini sinyal tadi. AMD. Ini bandwidth-nya kan ada 2. Side, upper sideband, lower sideband. Ini bandwidth-nya. Ini carrier-nya. Bandwidth-nya ini. Atau kalau kita lihat ini, ya, bandwidth-nya dari sini sampai ke sini. Ini kan sinyalnya acak. Nah, ini kan sinyalnya acak. Nah, kalau sinyalnya cuma sinus saja misalnya, nah, bandwidth-nya double untuk DSB. Kalau SSB cuma 1. Nah, ini sinyal AM misalkan carrier-nya 65. Nah, 60 carrier ini. Sinyal informasi 1 sampai 11 Hz. Jadi bukan sinyal sinus murni. Jadi spektrumnya kayak begini. Nah, ini. Ini upper sideband, ini lower sideband. Sinyalnya kayak segini. Ya. Spektrum sinyal carrier yang tengah. Spektrum sebalanya adalah spektrum sinyal lower sideband
sama upper sideband. Bandwidth-nya berapa? Ya ini 11, ini 11, jadi 22 S. Ini AM. AM. Oke. Contoh lagi ini. Nah, ini. Sinyal. Ini spektrumnya. Nanti kalau SC, nah ini carrier-nya tidak ada ini. Nah ini spektrumnya ini ada di sini. Double sideband, upper sideband, lower sideband. Ini spektrum dari sinyal yang bukan sinus. Yang ini sinus murni ya. Kalau sinus murni ya cuman begini aja, seret sinus murni. Ini carrier pasti sinus. Ya. Nah, FM. Oke. Sampai AM dulu, siapa yang tanya? Ada yang tanya sinyal modulasi AM? Dari saya pribadi tidak, Pak. Oke. Jadi kamu nanti harus tahu modulasi itu apa, proses apa, ya. Tapi hasilnya kan jelas. AM oke begini hasilnya. Jadi modulasi itu nanti saya kasih definisi aja. Modulasi itu proses perubahan parameter sinyal carrier. Nanti saya kasih istilahnya ya. Nanti tak tambah. Nanti WA-nya tak tambahi istilahnya. Oke. Lanjut ya. Good. Nah sekarang FM. Kalau FM, ini sinyal kita, suara saya, sinus. Ini carrier. Nah, FM itu yang sekarang banyak dipakai. SS kan FM. FF kan FM. Sinyal FM jadi seperti ini. Amplitudenya tetap. Amplitudenya ini. Idealnya ya tetap ini. Frekuensinya ini berubah-ubah. Kalau pas sinyal informasi besar, amplitudenya, frekuensinya besar. Kalau amplitudo sinyal informasi suara rendah, amplitudo frekuensinya rendah. Jadi sinyal carrier ini yang diubah-ubah oleh amplitudo sinyal informasi frekuensinya. Ya, amplitudonya tetap. Atau istilah lain, informasi itu ada di dalam perubahan frekuensi sinyal carrier. Kalau AM, informasi berada di perubahan amplitudo sinyal carrier. Frekuensinya kan tetap. Amplitudonya berubah-ubah. Jadi informasi kita ada di amplitudo, perubahan amplitudo, bukan perubahan amplitudo. Kalau FM informasi kita ada di perubahan frekuensi. Nah, ini. Amplitudo rendah, frekuensi rendah. Amplitudo tinggi, frekuensi tinggi. Ini carrier. Ini contoh lain lagi. Lagi, ini sinyal kita. Amplitudo tinggi, frekuensinya tinggi, rapat. Amplitudo rendah, frekuensinya rendah. Frekuensinya siapa yang dirubah-rubah? Frekuensinya carrier. Amplitudonya tetap amplitudonya carrier. Ini FM. Frekuensi FM ini. Sinyal pembawa 65 Hz, frekuensi 5 Hz, informasi 5 Hz, indeks modulasi 2, spektrumnya lebar loh. 0 sampai berapa ini? Ini spektrum. Nah, spektrumnya FM nanti berubah-ubah sesuai indeks modulasi. Ini spektrum sinyal FM kalau indeks modulasinya 5. Tadi indeks modulasinya 2, kecil dia. Begitu indeks modulasinya 5, sama. Ya, 150 Hz, tadi 150 Hz juga ya. Ini 65 Hz.
Nah, tapi lihat ini, lebar, bandwidthnya lebar. Di tengah-tengah, ini spektralnya. Ini untuk indeks modulasi 5. Frekuensi informasi 10 Hz. Bandwidthnya berapa? Mulai 200 berapa? Ini katakanlah ini 210 sampai ini. Ya. Ini 100. Berarti ini sudah hampir 200 Hz. Hampir 2. Jadi lebar sekali bandwidthnya. Walaupun informasinya cuma 10 Hz. Beda sama AM, DSB. Frekuensinya informasi 10 Hz, bandwidth sinyal AM maksimum 20 kilo. Kalau FM enggak. Ini lebar sekali. Tergantung indeks modulasi. Ini contoh lagi. Indeks modulasi setengah, bandwidthnya sekian. Kecil. Jumlah sidebandnya cuma 1. Tapi indeks modulasinya 1. Spektralnya 2, bandwidthnya kan lebar. Indeks modulasi 2, spektralnya 4. 1, 2, 3, 4. Lebar. Bandwidthnya dari sini. 4, indeks modulasinya, bandwidthnya tambah lebar. Spektralnya ada 5. Ya, jadi indeks bandwidth dari sinyal FM itu tergantung kepada indeks modulasi. Ada contoh lagi. Nah ini. Indeks modulasi frekuensi 1 kHz. Ya. Indeks modulasinya 10. Bandwidthnya lihat lebar. Indeks modulasi 5 ini. Delta FM modulasi indeks. Lebar. Tapi kalau indeks modulasinya kecil, bandwidthnya kecil. Ya. Oke. Jadi indeks bandwidth signal FM tergantung kepada indeks modulasi. Sinyal yang bandwidthnya lebar itu butuh daya besar kalau dipancarkan. Ya. Karena menghitung daya itu menghitung spektral ini. Sinyal ini dengan sinyal ini dayanya besar ini. Ya. Oke. Komunikasi analog. Ya. Oke, sampai berhenti di sini dulu. Siapa yang masih bingung soal FM? Siapa yang tanya? Siapa yang ingin tanya karena kurang jelas? Ayo, saya tunggu. Jelas tak? Dek, jelas, Dek? Ya, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, ya? Jelas, ya. Awas nanti kalau tak takoni nggak iso. Oke. Terus, lanjut. Nah, sekarang keuntungannya FM dengan AM apa? Perhatikan, sinyal FM suaranya lebih jernih dibanding AM. Mengapa? Sebab noise itu mengganggu amplitudo sinyal. Nah, sinyal AM itu informasi ada di amplitudo. Jadi kalau amplitudonya kena noise, sinyalnya terganggu. Dibanding FM beda. FM itu informasi ada di perubahan frekuensi. Jadi kalau amplitudonya diganggu, frekuensinya nggak diganggu, sinyalnya bersih. Nah, FM sinyal informasi berada dalam perubahan frekuensi, bukan amplitudo, sehingga noise tidak mengganggu kandungan sinyal informasi. Karena noise itu mengganggu amplitudo. Nah, itu keuntungannya FM. Tapi kerugiannya apa? Bandwidthnya besar. Nanti daya pancarnya besar. Rangkaian modulasi dan demodulasi FM kompleks. Sehingga pemancar FM dan penerima FM lebih mahal. Ya, biasa rangkaiannya kompleks lebih mahal. Tapi suaranya lebih jernih.
kerugian dan keuntungan FM. Oke. Oke, terus nah, perbandingan sinyal FM dan AM. Nah, ini. AM rendah, rendah. Tinggi, amplitudo tinggi. FM rendah, frekuensinya rendah. Amplitudo tinggi, frekuensinya yang tinggi. AM sama PM sulit dijelaskan untuk analog. Oke. Kemudian, nah sekarang saya menyinggung pemancar AM. Pemancar AM itu ada bagian RF, ada bagian AF. Nah ini yang suara kita, ini mikrofon, terus dikuatkan, ini preamp, terus dikuatkan daya. Ini carrier, osilator, penguat, ya. Terus penguat lagi. Nah ini yang carrier, nah, ini dicampur oleh modulator, nanti ini ada penguat lagi, keluar antena. Audio, AF, bagian AF sini, bagian RF sini. Bagian AF apa? Ya, audio, membangkitkan sinyal informasi, baseband. Oh ya, besok saya singgung-singgung sinyal baseband ya. Sama perubahan dari energi sinyal suara menjadi sinyal listrik dilakukan oleh mikrofon. Karena sinyal listrik mikrofon masih lemah, maka dikuatkan oleh penguat audio. Output dari penguat audio masih diberikan penguat daya, jadi lebih besar lagi. Penguat daya menghasilkan daya AF yang diperlukan, jadi untuk modulasi. Output dari AF diberikan ke modulator untuk dilakukan proses modulasi AM. Ya. Oke, modulasi AM-nya ini. Oke. Bagian RF. Dibangkitkan sinyal carrier. Ini frekuensi tinggi ya, 100 mega tadi. Oleh siapa? Kristal osilator. Output dari kristal osilator masih kecil, dikuatkan oleh penguat RF. Buffer, nah buffer itu bersifat penguat, tapi juga dia mengisolasi itu mencegah supaya penguat daya dari isolator itu konstan. Itu buffer. Buffer itu penguat, tapi juga menjaga supaya tidak turun. Kemudian dimodulator dicampur, dimodulasi, menghasilkan sinyal AM. Baru output dari AM dikirimkan ke antena untuk dipancarkan. Sekarang penerimanya. Antena ini menerima sinyal dari macam-macam. Antena menerima sinyal radio dari banyak pemancar yang berbeda-beda. Diterima ini. Nah, tidak semua kita ingin dengar. Baru ada yang namanya sinyal radio yang diinginkan saja, yang ingin kita dengar, itu diseleksi atau dicuning oleh RF amplifier. Dicuning itu ya kamu muter-muter itu loh. Kamu muter-muter gelombang itu kan tuning. Memilih frekuensi mana yang kamu dengar. Penguat RF kemudian menguatkan sinyal hasil seleksi yang masih kecil tadi. Nah ini masih kecil ini. Nanti dikuatkan. Ini tuning, ada penguat. Nah baru dikirimkan ke detektor. Detektor itu apa? Menyaring sinyal audio. Kan kita dengar, telinga kita kan audio. Mata kita kan audio. Dari sinyal radio. Jadi detektor itu sama dengan dimodulasi. Nah, biasanya output detektor masih lemah, dikuatkan lagi. Supaya kita bisa dengar, kita bisa lihat terang, gitu. Nah, rangkaian ini, penerima ini sederhana.
sensitivitasnya rendah atau mudah diganggu sinyal lain. Selektivitasnya juga rendah. Jadi kalau kita tuning itu sulit mendapatkan sinyal yang kita inginkan. Frekuensinya bleset-bleset terus. Nah, baru ini harus diperbaiki. Nah, perbaikinya pakai apa? Super heterodyne. Super heterodyne itu ada ini. Nah, RF amplifier detektor ada ini. Dia ada mixer. Hasil dari mixer dikuatkan. Nah, hasil dari mixer nanti sinyal yang frekuensinya frekuensi IF, intermediate. Berapa frekuensi intermediate? 455 kHz. Ini kilohertz ya. Nanti saya tambahi yang PPT biasa. Kilohertz. Nah, ada mixer. Ini super heterodyne. Oke. Nah, RF amplifier dengan bandpass filter tadi tuning tadi. Nah, ini sinyal kita AM ya. Ini sinyal informasi kita. Ini sinyal carrier. Jadi carrier itu amplitudonya naik turun. Ini mixer kita. Mixer kita adalah frekuensi carrier plus frekuensi intermediate. Dicampur di sini. Setelah dicampur, dikuatkan. Setelah dikuatkan, kita jadi sinyal FM kita. Tapi frekuensinya intermediate. Baru nanti dideteksi jadi sinyal baseband. Dengar suara kita. Ini percampuran ini, mixer. Mixer sinyal ini dengan sinyal ini. Sinyal ini adalah sinyal carrier kita, AM. Yang ini kita bangkitkan dengan frekuensi 455 tadi. Plus ini. 455 plus di sini. Ini penjelasannya. Output mixer sebesar 4 sinyal dengan frekuensi 455 kHz. Ini aturan internasional. Output dari RF diberangkat ke rangkaian mixer untuk mencampur dengan output vokal osilator. Nanti keluarnya dua sinyal, dua frekuensi sinyal. Dua frekuensi sinyal yang digabungkan menghasilkan sinyal dengan intermediate frekuensi. Nah, sinyal intermediate frekuensi itu adalah sinyal yang hasil selisih frekuensinya. Selisih dari lokal osilator dan frekuensi RF. Nanti frekuensi ini adalah selisih ini dengan ini. Ini misalkan 1 mega. Ini 1 mega plus 10 Hz. Nanti 1 mega dikurangkan atau ini dikurangkan ini hasilnya 10 Hz. Ya, oke. Penerima misal jika frekuensi broadcasting station yang diterima 600 kHz, maka sinyal osilator kita ini 600 kilo, maka ini harus menghasilkan sinyal dengan frekuensi loh ya. 600 ditambah 455 1050 kHz. Sinyal dengan frekuensi 1050 Hz dicampur atau mixer dengan sinyal 600 kHz, hasilnya sinyal dengan frekuensi 455. Ini IF, intermediate frequency. Ini nanti yang dikuatkan. Nah, di sini. Ya. Oke. Apa itu mixer? Bila dua sinyal dimasukkan mixer, jika dua sinyal frekuensinya beda-beda ya, dilewatkan sebuah tak linear seperti transistor atau FT, maka muncul tambahan sinyal-sinyal frekuensi baru. Sinyal-sinyal dengan frekuensi baru itu, frekuensinya itu hasil jumlah dan hasil selisih. Dan mixer itu termasuk rangkaian tak linear. Jika dua sinyal frekuensinya F1 dan F2 masuk mixer, maka muncul sinyal baru, sinyal tambahan. Frekuensinya apa? 1 plus F1 plus F2 dan F1 min F2. Misal, sinyal frekuensi 1 MHz.
dicampur dengan sinyal 0,75. Nanti akan muncul sinyal frekuensinya 1,75 dan 0,525. Satunya menjumlah 1 dan 0,75, satunya mengurangkan antara 1 dan ini sinyal yang frekuensinya 1,75 dan sinyal dengan 0,25 itu muncul output dari mixer. Itu fungsi mixer. Ini sinyal 1 mega. Ini sinyal lain. Nanti muncul sinyal baru. Ini frekuensinya. Muncul sinyal baru dengan frekuensi ini. Nah, nanti di mixer itu tinggal dipilih yang mana, mau yang ini frekuensi atau yang ini. Di super heterodan yang dipilih adalah yang mengurangkan, ya, yang mengurangkan. Di mana ini nanti 455 kHz. Ya, ini sinyal mixer juga. Nah ini. Sinyal A frekuensinya besar, sinyal B frekuensinya kecil. Kalau jadi mixer nanti nyampur. Jadi sinyal ini mengandung sinyal yang frekuensinya FA plus FB dan FA min FB. Minimal 2 sinyal tadi mencampur ada di sini. Ini sinyal 1 frekuensi. Ini sinyal 1 frekuensi. Ini sinyal 2 frekuensi. Ya. Nah, seperti ini. Kira-kira. Nah, sinyal ini merah muncul sinyal. Ini namanya bit frekuensi. Selisih dari F2. Nah, ini yang 455 tadi kilohertz ini. Bit ini. Sebagai medial frekuensi. Nah, ini fungsinya mixer, mencampur ini. Ada plus, ada min, tapi ini yang min. Ya, mixer. Contohnya ini, mixer F1, F2, 2 sinyal. Frekuensinya F1 plus F2 dan sinyal F1, F2. Ini 2 sinyal. Makanya bentuknya begini. Nah, ini. 2 sinyal. Campuran. 2 sinyal. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Jadi sebentar lagi nanti saya kirim, atau nanti sore-sore aja lah, saya kirim ke mana? Tak betulkin tadi ada yang kurang, saya tambahi juga apa itu passband, sinyal bisband. Tak kirim ke siapa? Aldrich sama siapa ya? TATB. Iya, Pak. Oke, sekarang kamu bikin absensinya. Baik kelas A maupun kelas B. Nah, apa yang kita belajar ini, itu bahan UTS. Kuis kita besok, bahannya bab 1, bab 2, bab 3. Yang kita pelajari ini, bahan untuk UTS. Nangkep ya? Trik? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Arin, oke, sekarang kamu bikin absensi yang kedua yang isinya foto teman-temanmu semua, saya tak off. Nanti di WA ke saya ya. Nanti tak kirim ke Arin ke Aldrich dan hasil PPT-nya tak betulin dulu ya. Oke ya? Baik, Pak. Selamat sore, selamat istirahat. Ya, selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.